بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah, pemirsa. Kita kembali dikumpulkan dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita bersiaran dari Masjid As-Salam Indosemen, Jalan Raya Bogasari, Gunung Putri, Citerep, Bogor, Jawa Barat. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini pemirsa, kita akan mengangkat tema yang sangat menarik sekali yang berkaitan dengan amalan-amalan yang selama ini kita lakukan. Apakah betul amalan-amalan yang selama ini kita lakukan betul-betul dicintai Allah? Ya. Tema yang akan kita angkat pada kesempatan hari ini yaitu amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, guru-guru kita telah hadir di tengah-tengah kita yang insya Allah akan memberikan tausiah kepada kita semuanya. Ada Kiai Haji Judun Junaidi dan juga Kiai Haji Haris Hakam. Di segmen pertama ini pemirsa, kita akan membahas tentang tujuan dalam beramal. Insya Allah Kiai Haris Hakam akan menjabarkan kepada kita semuanya. Inilah Damai Indonesiaku. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wahdah. Nahmaduhu hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Wa nusalli wa nusallimu ala nabina Muhammadin zil haudi wasyafa'ah wa ala alihi wa sahbihi nujumil bahirah, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan guru kita Bapak Kiai Haji Jujun Junaidi Al-Jauhari. Beliau sahabat saya dan sahabat saya yang kedua, host kita Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Sofyan, para alim ulama, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat dan pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun Anda berada. Kalau kita perhatikan tema yang disampaikan oleh host kita, bahwa sebenarnya memang setiap muslim itu harus mengerti. Ibadah itu jangan selalu diartikan itu sholat.
puasa, zakat, haji. Sempit kalau kita mengartikan itu adalah sebagai ibadah. Ibadah-ibadah mahdoh itu adalah ibadah yang sifatnya primer. Ibadah yang sesungguhnya tidak boleh dikurangi dan itu menjadi sebuah kebutuhan hidup sebagai seorang makhluk. Nah, oleh karena itu memahami ibadah itu yang penting nih. Ta'abbud, ya, di dalam bahasa disebut dengan ta'abbud, beribadah itu maknanya ittakhazahu abdan. Ketika seseorang itu menjadikan dirinya itu hamba Allah. Paham ya Bu ya? Bu, paham ya Bu, Bapak, saudara sekalian? Jadi orang yang beribadah itu maknanya meletakkan dirinya itu di bawah dan meninggikan Tuhan di atas. Selesai sudah, penghambaan itu bagus. Oleh karena itu bisa jadi dia sholat bentuknya. Bisa jadi puasa bentuknya. Tetapi ketika dia tersenyum kepada sahabatnya, kepada saudaranya, karena dia memang idkhalus surur, ingin memberikan kegembiraan kepada orang lain, maka dia sedang beribadah. Bahkan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ulama-ulama itu semua hal yang mubah ketika dinazarkan itu menjadi nilainya ibadah. Yang sunnah jadi bernilai ibadah. Makan, minum, tidur, mubah. Enggak ada pahalanya, silakan makan, silakan minum, silakan tidak tidur. Tapi ketika dia makan, dia minum, dia tidur, dia niat supaya kuat badannya melakukan ibadah, yang mubah bisa menjadi penghambaan kepada Tuhan. Subhanallah. Oleh karena itu Bapak saudara sekalian, ada orang dan jangan sampai terjadi kecuali para pemula, kecuali anak kecil melakukan ibadah itu karena kewajiban. Ada orang ibadah karena kewajiban. Sholatnya cepat betul. Ada orang sholat isya 4 rakaat cuma 2 menit. Ditanya, kok sholatnya cepat? Dari kecil gua udah sholat, udah apal katanya. Saking apalnya jadi cepat gitu. Pasti orientasinya melakukan kewajiban semata. Tapi ada orang yang melakukan ibadah, dia konteksnya itu bersyukur kepada Allah. Kenapa? Dia diciptakan oleh Allah, dia sadar. Allah yang menyiapkan oksigen, Allah yang menyiapkan peralatan tubuhnya begitu komplit. Dia pikirkan tidak mungkin makhluk bisa menciptakan. Maka pada saat yang semacam itu ketika dia disuruh melakukan satu ritual ibadah, ibadah mahdoh, dia tidak cari pahala. Apa yang dia cari? Dia sudah bersyukur kepada Allah. Bahkan di antara orang yang beribadah karena bersyukur, ketika dia melakukan sholat itu, ya di antara 2 sujud, duduk di antara 2 sujud, Rabbighfirli warhamni warfa'ni warzuqni, dia tidak mau membacanya. Kenapa? Saya malu meminta rezeki lagi karena sudah terlalu banyak Allah memberikan rezeki. Itu yang level kedua. Nah yang ketiga Bapak saudara sekalian yang berbahagia, ada orang yang beribadah tapi merupakan pendekatan diri kepada Tuhan. Dia tidak ingin masuk surga. Ibu pengen masuk surga. Bener nih, ini kita dicatat nih di masjid nih. Ibu pengen masuk surga. Udah pantas belum masuk surga? Bagus kalau pede. Ya, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Jadi orang yang ibadahnya bagus nggak pengen masuk surga. Orang yang ibadahnya bagus tidak takut dengan panasnya neraka. Insya Allah nanti akan dilanjutkan oleh guru kita, Kiai Jujun. Baik, terima kasih apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Haris Hakam. Masya Allah betapa kita dijelaskan tujuan-tujuan kita dalam beramal. Ada peringkat-peringkat yang luar biasa hingga di peringkat yang tertinggi, yaitu untuk takarrub kepada Allah, untuk mendekat kepada Allah. Sehingga amalan-amalan atau ibadah-ibadah yang kita lakukan bukanlah menjadi beban, namun justru kebutuhan untuk penghambaan kita atau ta'abud kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas amalan-amalan saja apa saja yang dicintai Allah Subhanahu wa taala?
Ta'ala. Nanti insya Allah Kiai Jujun Junaidi akan menjabarkan atau menjelaskan kepada kita semuanya di segmen kedua nanti. Tetaplah di Damai Indonesiaku, usai jeda kami akan kembali.